Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan pagi hari ini, yaitu saya awali dengan jemur-jemur dulu pakaian ya teman-teman. Dan sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kabar teman-teman semua hari ini. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga hari ini teman-teman semua pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selamat hari libur panjang ya untuk ibu-ibu semuanya, karena untuk 2 minggu ke depan kita tuh alhamdulillah pagi-paginya itu agak santai ya teman-teman, gak terburu-buru untuk menyiapkan perlengkapan sekolah dan juga kebutuhan sekolah ya. Mungkin di sini ibu-ibu atau emak-emak nih yang punya anak sekolah mah pasti merasakan ya bagaimana kesibukannya sebelum subuh hari. Mungkin di sini ada teman-teman nih yang merencanakan perencanaan liburan karena liburannya panjang ya. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Kalau saya masih nggak kemana-mana, liburannya di rumah aja ya teman-teman. Jujur bagi saya liburan mah agak santai ya teman-teman setiap paginya. Jadi kita itu sebelum subuh nggak terlalu terburu-buru ya menyiapkan segala sesuatunya. Mungkin kita itu pas bangun langsung saat subuh agak santai untuk nanak nasi, masak dan juga beres-beres ya teman-teman. Mungkin yang sudah punya anak sekolah mah pasti merasakan bagaimana keriuhannya ya teman-teman, dan bagaimana berartinya sebuah liburan bagi seorang emak-emak ya teman-teman. Masya Allah, semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya bagi para emak-emak semuanya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Di sini tuh saya jemurnya nggak pakai hanger ya teman-teman, kan hangernya itu penuh, jadi agak malas aja untuk ngebukanya karena tadinya itu pas buka hanger pengen langsung dilipat ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya mau ngupas dulu jagung ini tuh jagung muda ya teman-teman, dikasih sama saudara juga. Dan di bawah rumah saya, kebun di bawah rumah saya itu kan ditanami jagung ya. Dan untuk buah yang pertama kata saudara saya juga itu tuh buah yang awal itu harus diangkat ya teman-teman, nantinya itu biar nantinya jagungnya itu berbuahnya besar-besar, mulus-mulus gitu ya. Dan saya itu ditawari jagung muda ini teman-teman, katanya sebelum dikasih ke domba ya, sayang banget, mau nggak nih untuk sayur atau sayur asem, sayur capcay gitu ya. Ya tentu saya mau dong ya teman-teman, karena jagung muda untuk di sayur seperti ini tuh lumayan mahal di kang sayur ya. Dan ini tuh saya lagi ngupasinnya sama mama. Jadi untuk jagungnya itu ya walaupun hasilnya sedikit tapi nggak apa-apa, kita itu bagi 2 ya teman-teman, karena insya Allah cukup lah ya. Dan ini kebanyakannya ngupasin jagung seperti ini tuh kebanyakan cangkang ya teman-teman. Tapi di sini tuh ya nggak apa-apa, karena yang namanya jagung pasti tebal cangkangnya ya teman-teman. Dan itu cangkangnya banyak yang dibuang. Dan ini nggak langsung semuanya saya kupas cangkang-cangkangnya, biar apa? Biar daleman jagung mudanya itu nggak layu ya teman-teman, biar agak segar aja gitu. Takutnya nanti nggak keburu kemasak hari ini. Kalau emak-emak dikasih seperti ini tuh alhamdulillah banget ya teman-teman, sebuah rezeki nomplok, karena kita bisa mengkreasikan di masakan dan juga bisa bermanfaat ya teman-teman. Apalagi jagung muda kan enak ya, rasanya itu manis, empuk gitu ya rasanya. Jadi beda banget gitulah ya. Mungkin di sini ada teman-teman juga nih yang suka dengan jagung muda, silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, kalian itu sukanya masak pakai apa nih, misalnya dibikin capcay atau sayur asem atau apa gitulah ya. Kalau saya mah sukanya itu ditumis-tumis aja ya. Nah, singkat ceritanya di sini tuh sudah selesai untuk ngupasin jagung mudanya, dan mama pun udah pulang ya. Kita itu tadi nggak langsung beranjak. Setelah ngupasin jagung muda, kita itu ngobrol-ngobrol sebentar lah ya teman-teman, sambil nyari angin di depan rumah. Dan kali ini saya itu mau beraktivitas di dapur, dan mohon maaf apabila gordengnya itu masih belum terpasang karena masih belum terpotong ya teman-teman, karena kesibukan yang benar-benar padat banget untuk minggu ini. Insya Allah setelah
luang waktu, ada santai-santai waktu, insya Allah saya juga mau gercep untuk motong gorden kolongnya ya teman-teman, karena bukan apa-apa, agak risih juga kalau mau di rekam-rekam seperti ini kelihatan aibnya ya teman-teman. Tapi untuk kali ini dinikmatin aja dulu ya teman-teman sebelum terpasang gorden kolongnya, daripada nggak direkam, nggak ada kegiatan di rumah, sayang banget gitulah ya. Karena untuk motong gorden kolongnya itu membutuhkan waktu yang agak lama, jadi nggak bisa diburu-buru gitu ya teman-teman. Apalagi kalau gorden kolongnya itu belum diukur-ukur gitu ya. Nah, kalaupun pulang bepergian rasanya itu lelah banget ya teman-teman, pengennya itu istirahat. Apalagi di rumah kita itu belum masak, belum apa, kita itu harus buru-buru menyiapkan masakan untuk orang-orang yang ada di rumah gitu ya. Jadi untuk motong-motong gorden kolong seharusnya itu tuh benar-benar pagi hari. Jadi biar pikirannya fresh gitu ya. Jadi biar ya enak aja lah ya untuk mengerjakannya. Tapi untuk akhir-akhir ini benar-benar padat jadwalnya. Selain ke sekolah dibagi rapot ke sini ke situ, saya juga kan ke puskesmas, beli magicom. Pokoknya benar-benar wah banget lah untuk minggu-minggu ini. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja, sabar aja. Mudah-mudahan kedepannya saya itu luang waktunya ya teman-teman. Dan insya Allah kalau ada waktu saya juga mau share nih sama teman-teman semua pas lagi saya proses motong gorden kolongnya ya teman-teman. Ya teman-teman tahu sendirilah ya, walaupun saya tuh punya mesin jahit yang jadul, tapi itu tuh bermanfaat banget alhamdulillah. Untuk ngejahit seperti itu alhamdulillah nggak perlu ke orang lain ya. Tapi kalau lagi males mah kadang berpikiran untuk motong ke orang lain aja, tapi itu tuh membutuhkan waktu atau budget yang cukup mahal ya teman-teman, karena untuk perhelainya itu 10.000, jadi kalau 4 helai itu tuh membutuhkan waktu uang kurang lebih 50.000 ya, jadi sayang banget. Apalagi kalau sudah punya bocil-bocil putra-putri seperti ini, lebih baik dipakai uang jajan anak-anak aja ya teman-teman. Karena insya Allah walaupun motongnya itu agak lama, agak sedikit, belum ada waktu luang, insya Allah saya bisa mengerjakannya ya daripada ke orang lain gitu ya. Karena saya sendiri juga gitu ya punya mesinnya ya teman-teman. Ya untuk ngejahit sedikit-sedikit seperti itu insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Apalagi dulu mas saya itu suka bikin sarung bantal dijual gitu ya teman-teman. Karena di sini pernah ada ya, di kampung saya pernah ada yang jualan kain bekas gorden gitu, dan walaupun bekas itu sih bukan bekas ya, tapi sisaan gorden gitu, itu kan masih baru-baru dan bahannya juga bagus-bagus. Jadi saya itu berinisiatif untuk ngemodalin gitu ya teman-teman, beli kainnya itu, kain sisaannya itu sekitaran misalkan ya teman-teman 50.000. Nah saya itu langsung aja jahit, bikin sarung bantal secukupnya aja, dan langsung Pak suami itu jual. Karena punya ponakannya Pak suami itu yang suka ngejualin barang-barang gitu. Nah saya itu suka nitip di sana, dan alhamdulillah itu benar-benar laku pesat ya teman-teman. Tapi dikarenakan kainnya itu terbatas, jadi sampai saat ini tuh vakum aja ya. Tapi alhamdulillah lah, walaupun sebentar gitu ya, tapi saya itu bisa merasakan bagaimana berjualan dengan mesin jahit jadul ini ya teman-teman, dan alhamdulillah bermanfaat. Kalau nggak salah sih pas lagi jualan sarung bantal itu pas lagi coronanya ya teman-teman, Pak suami nggak bisa berangkat kerja, jadi saya yang harus berpikir. Mungkin Pak suami juga berpikir, tapi bingung kan ya kalau harus keluar daerah itu kan nggak bisa. Jadi saya itu sama Pak suami saling bertukar pikiran bagaimana caranya untuk menghasilkannya teman-teman, walaupun kita itu ada di dalam kampung sendiri ya teman-teman, nggak bisa keluar rumah. Oke teman-teman, lanjut lagi ke cerita videonya. Tadi itu saya sudah bersih-bersih ruangan TV, ruangan depan juga, tapi mohon maaf untuk ruangan depannya saya tidak record ya. Dan di sini tuh si adik ada karena alhamdulillah sudah mulai libur ya teman-teman. Dan di sini si adik lagi santai-santai aja nonton TV, dan ruangannya kalau sudah bersih seperti ini tuh jauh lebih enak ya. Dan dikarenakan tanaman yang di depan ini udah bener-bener agak layu, kasihan banget, tanah-tanahnya juga udah mulai kering. Jadi di sini saya sirami dulu. Dan untuk pohon bawang yang ada di depan rumah bener-bener masya Allah saya kecewa banget, itu tuh bener-bener kecil-kecil banget ya. Jadi nggak enak lah ya untuk direkam-rekam.
Mungkin dikarenakan cara penanamannya salah ya teman-teman. Pak Som itu nggak pakai tanah sama sekali, jadi mungkin panas karena berak yang dipakainya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.